Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarti dari SMA Negeri 1 Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi KD 3.3 tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa dan pengaruhnya bagi bangsa lain di dunia. Adapun materi-materi peristiwa-peristiwa penting di Eropa itu antara lain ada Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, serta pengaruhnya bagi bangsa lain di dunia. Sementara materi Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, dan Aufklärung terakhir revolusi industri, ini yang akan saya bahas adalah tentang pengertian latar belakang tokoh dari peristiwa tersebut. Sementara pengaruhnya bagi bangsa lain di dunia, antara lain bagi negara Eropa, dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang Renaissance. Renaissance berasal dari kata re, artinya kembali, dan naitre, lahir. Sehingga Renaissance ini adalah suatu zaman di mana lahirnya kembali orang-orang Eropa untuk mempelajari. Apa yang dipelajari? Yaitu tentang ilmu pengetahuan dari bangsa Yunani dan Romawi kuno. Kemudian, latar belakang. Apa yang menyebabkan latar belakang lahirnya Renaissance di negara Eropa pada waktu itu? Yang pertama, adanya kekangan pihak gereja pada masa abad pertengahan, berkembangnya paham rasionalisme, bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja. Kaum menengah atas atau borjuis bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Kemudian munculnya golongan humanis, terjadinya penaklukan Konstantinopel, kemudian adanya penemuan mesin cetak. Itu antara lain dari latar belakang lahirnya Renaissance. Kemudian ada lagi golongan-golongan pelopor yang menyebabkan lahirnya Renaissance. Golongan yang pertama adalah golongan humanis. Golongan humanis ini adalah golongan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, di mana aliran ini lahir disebabkan karena kekuasaan gereja yang telah menafikan berbagai penemuan manusia. Bahkan dengan kekuasaan dan doktrinnya, gereja mampu meredam para filsuf dan ilmuwan yang mereka anggap bahwa penemuan dan pandangan mereka itu jika bertentangan dengan kitab suci mereka, itu akan dikenakan sanksi. Yang kedua adalah kaum borjuis. Di sini timbul pertanyaan, apa hubungannya kaum borjuis dengan lahirnya Renaissance? Munculnya lahirnya Renaissance dengan munculnya kaum borjuis ini, karena kaum borjuis ini adalah salah satu golongan atau kaum yang membiayai segala pergerakan daripada orang-orang yang ingin melakukan perubahan di Eropa pada waktu itu. Sementara kaum borjuis ini adalah kaum pengusaha yang kaya raya di Eropa pada waktu itu. Salah satunya adalah yang berasal dari keluarga Medici, yang berasal dari Florence. Nanti kamu bisa mencari di internet tentang keluarga Medici ini. Kemudian tokoh-tokoh Renaissance. Siapa saja tokoh-tokoh Renaissance pada waktu itu? Yang pertama ada Michelangelo Buonarroti. Beliau lahir di Italia tahun 1564. Ia adalah seorang pelukis, pemahat, dan pejuang arsitek zaman Renaissance. Sumbangan yang terkenal antara lain ada pada studi anatomi di dalam ilmu seni rupa. Kemudian karya yang paling terkenal juga adalah Pietà dan David. Tokoh yang kedua ada Leonardo da Vinci,
Ini adalah tokoh yang terkenal dengan lukisannya yang sampai hari ini masih sangat-sangat terkenal, yaitu lukisan tentang Mona Lisa yang kini masih terdapat di Museum Louvre di Paris. Beliau lahir pada tahun 1452. Kemudian ada juga tokoh-tokoh lain di zaman Renaissance, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan ada juga Johann Gutenberg, kemudian Nicolaus Copernicus, Andreas Vesalius, William Gilbert, Galileo Galilei, kemudian Johannes Kepler. Kemudian siapa saja tokoh penjelajah samudra pada zaman Renaissance ini? Ada Christopher Columbus, kemudian ada Ferdinand Magellan. Itu tokoh-tokoh yang berasal dari masa Renaissance. Kemudian selain itu ada juga tokoh yang berasal dari negara Belanda seperti Desiderius Erasmus, beliau adalah seorang penulis, kemudian Rembrandt juga seorang pelukis, kemudian dari Inggris ada Thomas More yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Utopia, kemudian ada William Shakespeare, karyanya yang terkenal sampai hari ini adalah Romeo dan Juliet. Kemudian ada juga yang berasal dari Spanyol seperti Cervantes. Beliau adalah seorang sastrawan dengan karyanya terkenal yang disebut dengan Don Quixote. Kemudian dampak daripada Renaissance itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke dampak daripada Renaissance, kita masuk dulu ke ciri-ciri dari gerakan Renaissance itu sendiri. Yang pertama adalah bersifat individualisme. Ini adalah sifat yang lebih mementingkan kebebasan pribadi dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Yang kedua, ada namanya empirisme, yaitu suatu paham yang mengajarkan kepada kita dengan menggunakan akal dan pengalaman. Empiris itu adalah pengalaman. Kemudian selanjutnya bersifat rasionalis. Rasionalis ini semua yang kita lakukan itu standarnya adalah dengan akal. Jadi akal yang berperan di sini bisa dilakukan secara logika, berpikir secara logis. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada gerakan humanisme. Kemudian dampak daripada Renaissance atau pengaruh daripada Renaissance baik bagi dunia maupun bagi Indonesia. Kalau bagi dunia, yang pertama adalah berkembangnya kesusastraan bahasa Yunani dan Romawi. Sehingga kedua bahasa ini dijadikan sebagai bahasa kesusastraan dunia. Selanjutnya berkembangnya seni pahat, seni bangunan, seni lukis, dan seni suara. Munculnya kebebasan berpikir, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu, sehingga masyarakat cenderung menjadi individualistis. Kemudian berkembangnya perdagangan sehingga kedudukan kaum borjuis kapitalis semakin kuat. Berkembangnya paham sekuler. Paham sekuler ini adalah suatu paham yang menghendaki pemisahan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Terakhir, mendorong munculnya agama Kristen Protestan. Kemudian apa dampaknya bagi Indonesia? Dampaknya bagi Indonesia pada masa Renaissance ini adalah adanya penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa ketika itu, sehingga di Indonesia melahirkan apa yang namanya imperialisme dan kolonialisme. Demikianlah presentasi saya mengenai materi Renaissance. Untuk selanjutnya akan kita jumpai pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.